اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaAllah semua amal kita bernilai ibadah. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Alhamdulillah sudah kita dapatkan. Tak lama lagi, lebih kurang 40-45 menit yang akan datang, man sallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, mendapatkan keutamaan nisfal lail, keutamaan qiyamul lail, setengah malam. Itu pun insyaallah Allah panjangkan umur, dapat kita laksanakan. Lalu menjelang dari maghrib ke isya ini bukan waktu kosong, bukan waktu luang, tapi dia bernilai di hadapan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Duduknya kita di dalam masjid ini senantiasa diaminkan oleh malaikat dengan doa Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, curahkan rahmatmu untuk dia. Selama apa? Selama dia la yansarif walam yuhdis, selama dia tidak beranjak dari tempat salatnya dan selama wudunya tak batal, senantiasa malaikat mendoakan. Langkah-langkah tapak kaki dari rumah ke masjid pula bernilai. Langkah pertama menghapuskan silap salah dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah selanjutnya mengangkat derajat, langkah selanjutnya menutupi silap salah dan dosa. Oleh sebab itu amalan-amalan sunnah yang mengandung makna keutamaan ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan istiqamah sampai akhir hayat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa alam ini tidak qadim, tapi dia hadis. Maknanya dia berawal dan berakhir. Sampai masanya nanti berakhirlah semua yang ada di alam semesta ini. Kalau sekarang orang panas mengeluh, panas terik matahari, kemana dia bernaung? Masjid kita kokoh, bangunan yang mewah. Tak dapat bernaung dalam masjid, bernaung di bawah pokok kayu. Tak dapat bernaung di bawah pohon kayu yang rimbun, bernaung di dalam gedung, toko, rumah, pondok, banyak tempat bernaung. Tapi ini tak kekal abadi. Sampai masanya nanti, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat, salah satunya bercerita idza sama'um fatarat, langit nanti terbelah. Idza sama'um fatarat, ketika langit terbelah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jangankan langit terbelah, dunia mengalami global warming, pemanasan global. Mengapa pemanasan global? Hanya karena bocor sedikit di lapisan ozon, gara-gara rumah kaca, gara-gara pemakaian AC berlebihan, gara-gara pemakaian benda-benda kimia, gara-gara polusi sampah, gara-gara pembakaran, pembalakan hutan. Maka bocor dia sedikit saja, lalu masuk uap panas ke dalam alam semesta, orang pun kepanasan. Tapi nanti kata Allah bukan bocor, idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Kalau sekarang ada meteor dari planet sana jatuh, maka dia tak sampai jatuh ke tempat kita. Kalaupun jatuh hanya sebesar gumpalan genggam jari.
sebesar apapun yang jatuh dari atas, ketika dia menimpa lapisan ozon, maka dia seperti batu es yang masuk ke dalam kuali yang panas. Batu es besar masukkan ke kuali yang panas, larut mencair, lama-lama segumpal, lama-lama habis cair. Begitulah batu-batu besar itu tak sampai ke tempat kita. Kalaulah sampai sebesar bola basket saja, maka akan jatuh sebesar danau, menjadi kawah yang besar, hancur. Makanya kalau disebut meteor jatuh ke bumi, kecil, sebesar bola kasti saja. Apa yang menjaga di atas? Ada diciptakan Allah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu ada 7 lapis. Itulah yang menjaga kita di atas. Tapi nanti sampai masanya, apa kata Allah? Idza sama'um fatarat, ketika langit terbelah, uap panas masuk ke dalam, lalu segala benda planet menyerang kita, habis. Wa idzal kawakibun tasarat, ketika planet-planet bertabrakan, dilaga, bercampur aduk antara semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekolah diajarkan, ditunjukkan tata surya. Ini matahari di tengah, ada bulan, ada Merkurius, ada Neptunus, ada Saturnus, ada Venus, ada bumi, semua berjalan masing-masing. Apa kata Allah dalam surat Yasin? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mungkin berjumpa bulan, bulan tak mungkin berjumpa matahari. Mengapa begitu? Wa kullum fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan di porosnya masing-masing. Matahari berjalan. Dulu kita diajarkan bumi berjalan mengelilingi matahari, bulan pun berjalan. Lalu bagaimana dengan matahari? Apakah matahari itu berjalan atau diam? Tak dapat dijawab oleh para pakar astronomi, ilmu langit. Tapi Allah Ta'ala sudah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Yasin. Apa kata Allah? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari berjalan, tapi dia tak berjalan macam bumi. Wasyamsu, matahari, tajri, berjalan, li mustaqarril laha, di tempat diamnya. Dia berjalan di tempat diamnya, itu dia berjalan. Belakangan baru diketahui orang. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu, padahal dia tak pernah belajar ilmu astronomi. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun, melainkan wahyu, yuha, yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin matahari berjumpa bulan, tak mungkin bulan berjumpa matahari. Kenapa demikian? Wa kullum fi falaki yasbahun, semua berjalan di porosnya masing-masing. Tapi apakah ini kekal abadi selamanya? Tidak. Nanti sampai masanya, apa kata Allah? Wa idzal kawakibun tasarat, ketika planet-planet berguguran, berjatuhan, seperti jatuhnya manik-manik, seperti jatuhnya buah rantai yang putus talinya, maka segala mutiara yang diikatkan buah rantai berjatuhan. Begitulah berjatuhannya planet. Wa idzal kawakibun tasarat, wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diledakkan. Apa makna lautan diledakkan? Saat ini kita dapat minum air putih ini karena tak bersatu antara air tawar sungai dengan air laut yang asin. Apa menyebabkan dia tak bersatu? Padahal sama-sama air. Air berjumpa air tak bersatu. Tapi saat Allah Ta'ala berkehendak, maka bersatu antara air yang asin dengan air yang tawar. Mengapa sekarang dia tak bersatu? Subhanallah. Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara keduanya ada barzah, ada pemisah. La yabghiyan, air sungai tak masuk ke laut, air laut tak masuk ke sungai. Itu dibuktikan oleh pakar ilmu air saat ini. Mereka tengok ini laut, ini sungai, ini muara, tapi tak menyatu. Kalaulah masuk air laut ke sungai, maka asinlah segala sungai, asinlah segala air yang ada di bumi, mati kita. Orang dapat hidup tanpa makan 3 bulan. Seandainya tak ada gandum, tak ada padi, tak ada makanan pokok, kita masih bisa hidup. Sekarang bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kita masih bisa hidup 3 bulan. Tapi kalau tidak ada air, orang hanya bertahan 3 hari. Kalaulah bersatu antara air laut dengan air tawar,
Hari ini Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, hari Rabu rata permukaan bumi ini semua manusia mati sampai masanya nanti disatukan Allah. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diledakkan, disatukan Allah Ta'ala antara air yang tawar dengan air yang asin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit terbelah, planet berjatuhan seperti buah rantai yang berguguran, kemudian laut diledakkan bersatu antara yang tawar dengan yang asin. Saat itu wa idzal quburu bu'sirat, ketika kuburan dibangkitkan semua yang mati. Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang 2013 Masehi, yang mati tahun 2000, yang mati tahun 2000 baru 13 tahun, tapi yang mati tahun 1 berarti sudah 2013 tahun. Sampai masanya nanti, apa kata Allah? Kun, kata Allah, maka bangkit dia. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut Allah dalam surat Yasin, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullul lamma, semuanya, jami'un ladaina, semuanya kami kumpulkan, muhdarun, semuanya kami datangkan di hadapan kami. Untuk apa? Diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalaulah bukit-bukit, kata Allah Ta'ala, kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Dulu mereka cukur bulu kambing itu untuk dijadikan sebagai, dipintal menjadi benang, tapi bukan dari kapas. Kalau kapas menjadi kain namanya qutun, tapi kalau bulu kambing menjadi suf. Suf itu kain yang terbuat dari bulu kambing. Lalu ketika bulu kambing ditumpuk tinggi, tak menyatu lagi, dia mengikat, diikat, merekat pada kulit, tapi sudah terpisah. Datang angin kencang, lalu bulu kambing yang bertumpuk tadi habis ditiup oleh angin yang kencang. Begitulah kata Allah, kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin, habis. Kalaulah bukit Tursina, Jabal Rahmah, Jabal Sur seperti bulu kambing yang ditiup angin, lalu bagaimana kita saat itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah semuanya sudah roboh dan runtuh, di mana tempat kita bernaung? Tak ada lagi tempat bernaung. Itu yang selalu disampaikan, disebutkan, diriwayatkan. Matahari sejengkal saja dari ubun-ubun panasnya, Masya Allah, tak terlintas dalam pikiran kita, tak terbayang di benak kita, belum pernah dirasakan satu orang pun. Lalu bagaimana kita akan mencari naungan? Maka satu riwayat hadis menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, statusnya tak diragukan sebagai dalil beramal, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu an, yang biasa kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain daripada itu, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau kita mau mendapatkan orang-orang yang tergolong dapat naungan, ketika tak ada yang dapat menaungi, jangankan masjid yang megah, yang mewah, jangankan bangunan yang katanya super kokoh, jangankan pohon kayu yang rindang, sedangkan bukit-bukit kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin, maka saat itu tak ada naungan. Tapi Nabi menyatakan, sawa'atun yudhilluhumullah, ada 7 yang dinaungi oleh Allah. Yauma la zilla illa zilluh, pada saat itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masuk kita ke dalam 7-7-nya, alhamdulillah. Malam ini kita sedang mengukur diri, kira-kira masuk tak kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang akan kita kaji insyaAllah dari sejak selesai maghrib. Nanti kita berhenti sebentar salat isya, kemudian akan kita lanjutkan sampai selesai, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Siapa saja dia? Yang pertama, kata Nabi SAW, yang mendapatkan naungan pada saat yauma la zilla illa zilluh, tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Tak dapat ditangkap akal. Profesor, doktor tak dapat menangkap itu. Kenapa? Karena dia di atas akal, di atas rata-rata akal manusia.
saya dapat menengok hanya yang ada di dinding kemari. Dari dinding ke sana tertutup, tak dapat kita tengok. Saya hanya dapat mendengar apa yang Bapak ucapkan. Itu pun yang jauh dari sana ibu saya tak dengar lagi. Kalau yang ibu cakapkan saja saya tak dengar, apalagi yang dibicarakan orang dalam gedung sana. Mata terbatas, telinga terbatas, begitu juga akal ni terbatas. Maka yang disampaikan Nabi itu adalah yang di luar batas telinga, batas mata dan batas akal. Maka kalau Nabi berkata, itu bukan dari akalnya. Dari mana itu datang? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara tak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajarkannya? Dia tak berguru kepada orang. Dia tak pernah belajar kepada manusia. Lalu siapa yang mengajarkannya? Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkannya adalah syadidul quwa, yang punya kekuatan fisik dan mental. Dia adalah Jibril alaihi salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang diucapkan Nabi ini adalah sadiqul masduq. Dia yang benar dan dia yang dibenarkan. Mengapa dia benar? Karena dia memang ucapannya benar dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat naungan pertama, kata Nabi, adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mengapa tak disebut yang mendapat naungan pertama guru, ustaz, buya, kiai, alim ulama? Mengapa tak disebut yang dapat naungan pertama kepala rumah tangga, karena dia mengasuh istri dan anak-anaknya? Mengapa tak disebut yang mendapat naungan pertama seorang laki-laki yang saleh? Mengapa tak disebut yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar seorang istri yang salihah karena melahirkan anak-anak yang saleh? Tapi yang disebut yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang kepala rumah tangga hanya dapat mewujudkan anak-anak yang saleh dan istri salihah. Seorang laki-laki, istrinya satu, anaknya dua, mungkin tiga, tiga tambah satu empat. Hanya empat itu sajalah yang dapat dia buat saleh. Itu pun entah iya entah tidak. Karena banyak sekarang kepala rumah tangga cakapnya tak lagi didengar anak-anak dan istrinya. Hanya dia saja. Kalau katakan seorang anak yang saleh, hanya diri dia saja. Tapi ketika yang disebut itu yang pertama dapat naungan adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Apa maknanya? Kalau satu pemimpin yang adil, maka yang mendapatkan keadilannya semua wilayah yang dia kuasai. Jadi kalau pemimpin yang adil menguasai Bangkinang, maka satu kota ini mendapatkan keadilannya. Kalau pemimpin yang adil satu kabupaten Kampar, satu kabupaten ini merasakan keadilannya. Kalau yang memimpin itu Provinsi Riau, maka satu provinsi ini merasakannya. Kalau yang memimpin itu adil satu negara ini merasakan mendapatkan keadilannya. Bisa Bapak Ibu bayangkan, andailah terwujud yang disebut dengan khilafatul uzma, pemimpinan sedunia, maka seluruh alam semesta mendapatkan keadilannya seperti yang pernah terwujud pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah seorang ulama tak dapat mewujudkan keadilan? Bisa, tapi dia tidak punya kuasa. Apa yang dapat dia kuasakan? Saya pengalaman pribadi, saya menjadi anggota komisi pengembangan pada Badan Amil Zakat. Apa yang dapat saya lakukan? Hanya menceramahkan, mentausiahkan, mengajarkan tentang fikih zakat. Masuk kantor, keluar kantor, naik ke atas mimbar, sampaikanlah kewajiban zakat. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak dia tunaikan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Hanya sampai pada batas itu saja. Dari mana cakupannya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengaji dalam masjid, jangankan sampai ke rumah, sampai ke pintu masjid itu saja pun dia ingat sudah alhamdulillah. So, Bapak Ibu bayangkan. Tapi kalau pemimpin yang adil,
Kalau pemimpin yang adil, dia tidak hanya sekedar mengajarkan zakat itu wajib, tapi dia bisa main potong atas langsung. Dia kasih gaji, potong langsung di atas. Siapa yang Pak Ustadz maksud ini? Apakah bupati yang sanggup memotong gaji PNS langsung? Bisa jadi. Tapi yang kita bicarakan adalah apa yang disebutkan oleh Imam Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Apa kata dia di sana? Umar bin Abdul Aziz memotong gaji pegawainya langsung di atas. Itulah keberhasilan zakat yang paling hebat. Bagaimana pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz menantang, siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda untuk mencari mustahik zakat, silakan. Carilah mustahik zakat yang berhak menerima zakat dari Son'a ke Darul Bayda. Kira-kira berapa kilometer dari Son'a ke Darul Bayda tu Pak Ustaz? Kita hitung jumlah negara. Son'a sekarang di Yaman, habis Yaman masuk Makkah, Madinah, Saudi Arabia, habis tu masuk Amman, Jordan, habis tu menyeberang Teluk Akabah masuk Mesir, habis Laut Merah, setelah Mesir Libya, habis Libya Tunisia, habis Tunisia Aljazair, habis Aljazair Maroko. 8 negara. Siapa yang sanggup berjalan kaki 8 negara dari Son'a ke Darul Bayda mencari mustahik zakat, silakan. Kira-kira 8 negara ini berapa jam? Saya naik pesawat dari ibu kota Maroko, Casablanca, Darul Bayda. Dari Darul Bayda ke Jeddah 6 jam lebih kurang. Dari Jeddah nanti ke Son'a 2 jam lagi lebih kurang. 6 tambah 2, 8 jam naik pesawat. Siapa yang sanggup naik pesawat 8 jam mencari mustahik zakat, silakan. Tak jumpa pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman sekarang jangankan 8 jam, 8 menit kita berjalan keluar, tak sampai 8 menit jumpa mustahik zakat. Apalagi hari Jumat, 8 detik keluar masjid langsung nampak mustahik zakat. Apakah kurang profesor doktor ahli fikih, ahli usul fikih? Banyak. Kenapa? Tak punya kuasa. Itulah mengapa yang pertama dapat naungan di padang mahsyar nanti adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang mengatakan Islam itu agama hanya ibadah saja, tak mementingkan politik, oh siapa bilang? Justru yang pertama kali dapat naungan di akhirat nanti adalah ahli politik. Siapa dia? Al-imamul adil. Politik itu kan kekuasaan. Imam itu pemimpin. Bagaimana dia mendapatkannya kalau tidak dengan kekuasaan? Oleh sebab itu saya selalu mengajarkan di kelas kepada mahasiswa, saya sampaikan, kalian tak akan semuanya jadi guru, tak semuanya jadi ulama, tak semuanya jadi birokrat, tak semuanya jadi ahli komputer, tapi akan ada yang akan memperjuangkan agama Allah lewat kekuasaan, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dilanjutkan oleh sebagian ulama menyebutnya Al-Khalifatul Khamis, khalifah yang kelima di antara 4 khulafa Rasyidin, karena keadilannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu perhatian terhadap pemimpin yang adil amat sangat penting. Kenapa demikian? Karena dialah yang dapat menegakkan keadilan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang umat Islam ramai, banyak, tapi apa yang dapat dilakukan? Seperti bangunan istana pasir di tepi pantai, cantik, megah, indah, tapi dari jauh, dari dekat nampak, datang ombak sekali pukul, habis. Begitulah gambaran umat Islam sekarang. Kalau pada hari-hari besar agama, menyambut tahun baru hijrah, ramai. Pada saat istighasah, ramai. Tapi ketika menengok perbuatan mungkar, ramai juga. Apa sebab? Karena dia tidak dibimbing oleh kekuasaan yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di masa akan datang anak-anak kita, dia punya bekal ilmu umum, dia boleh pakar bahasa Inggris, dia boleh ahli fisika, dia boleh paham biologi, dia boleh pemenang Nobel lomba
olimpiade matematika, tapi di samping itu juga Al-Quran ini ada dalam kepalanya. Inilah seimbang. Kalau hanya paham agama, tak paham umum, maka dia khawatir ketinggalan dunia. Kalau hanya paham dunia, tak punya bekal agama, lahirlah orang-orang sekuler, orang-orang yang menghalalkan segala cara. Maka dua-dua ini mesti sejalan. Dan itulah doa yang diajarkan dalam Islam. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kedua-duanya mesti dapat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin yang adil itu dialah yang mendapatkan naungan nanti di hadapan Allah, ketika tak ada naungan kecuali naungan yang lain. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah mendapatkan pemimpin yang adil. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalaulah engkau punya persediaan satu doa, dan doa ini dijamin makbul, diterima Allah Subhanahu wa taala, maka yang engkau minta adalah pemimpin yang adil. Doa ini cuma satu, tak banyak. Satu doa pamungkas, tak ada doa lain, tapi doa ini dijamin makbul. Apa yang kita minta? Apakah kita minta rumah yang besar? Tidak. Apakah kita minta satu pendamping hidup yang baik? Bukan. Kenapa begitu? Rumah besar hanya dapat dinikmati satu orang. Pendamping hidup yang baik berapa lama menemani kita? Tapi kalau kita minta pemimpin yang adil, maka itulah yang dapat menjaga keselamatan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang orang khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Narkoba, pergaulan bebas. Mengapa itu ada? Apakah kekurangan ustadz? Banyak. Lalu apa yang menyebabkan itu ada? Karena tak ada pemimpin yang adil, yang peduli pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak dapat terkontrol hidup ini. Oleh sebab itu yang pertama adalah mewujudkan pemimpin yang adil. Oh, andai tak masuk Pak Ustadz, nampaknya saya tak masuk ke dalam yang pertama ini, masih ada 6 persediaan lagi. Mudah-mudahan masuk kita yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yang keenam. Yang kedua, siapa yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti? Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah. Syabun, anak muda, nasha'a, yang tumbuh, fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa yang disebut dalam hadis ni anak muda? Mengapa tak disebut orang tua? Karena masa muda, masa darah gemuruh bergelora. Masa muda, masa yang berbunga indah, banyak ujian dan cobaan. Masa muda adalah masa-masa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda, masa tak peduli pada agama. Bapak Ibu bisa lihat dalam kehidupan keseharian kita. Kalau sudah hari Sabtu malam Ahad, macam-macam tindak tanduk perilaku anak-anak muda. Tapi ada 1-2 anak muda yang dapat tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Malam ini kalau kita keluar, banyak anak muda tak tentu arah perilakunya, tapi malam ini di masjid kita banyak anak-anak muda, bisa dia tinggalkan itu semua, datang ke rumah Allah. Ini masuk salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan anak-anak muda kita termasuk dalam golongan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat jangan malam ni saja. Kalau hanya semalam ni saja tak masuk. Mesti ada istiqamah. Disebutkan syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, tumbuh dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, anak muda ni tak hidup sendirian. Dia dikawal oleh orang sekeliling. Siapa yang ada di rumahnya? Ada bapaknya, ada ibunya. Dia tak bisa tumbuh sendiri, dia mesti dibimbing. Itulah mengapa kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Kata Abu Hurairah, maknanya fitratul Islam. Dia bersih, membawa fitrah Islam. Lalu siapa yang merubahnya? Fa abawahu, bapak dan ibunya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Pak Ustaz, apakah ada orang tua yang sanggup merubah anaknya jadi Yahudi? Tidak dirubahnya jadi Yahudi, tak dirubahnya jadi Nasrani,
tapi perilakunya seperti perilaku perbuatan Yahudi dan Nasrani. Mengapa begitu? Karena dia hidup di tengah keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya subuh Sabtu memberikan tausiah di Masjid Akramun Nas Undri di Gobah. Saya tinggal di Panam, jadi pukul 4.30 sudah berangkat karena subuh 5:05, setengah jam karena jauh. Selama melewati jalan tu, apa yang ditengok, apa yang dilihat, banyak anak-anak memarkir sepeda motor Honda, Yamaha, kendaraan parkir penuh ramai. Pukul berapa? Pukul 3, pukul 4, pukul setengah 5 ada di situ. Kira-kira jam berapa dia masuk? Wallahu a'lam bishawab. Apa kerja di dalam? Warnet, warung internet. Berubahlah malam Sabtu, malam Ahad tempat itu menjadi tempat iktikaf anak-anak muda. Kalaulah berani tanya satu-satu ke dalam, andai di dalam tu ada 5, 10, 15 layar monitor untuk membuka akses internet, berarti di dalam itu ada 20 anak muda. Apakah semuanya anak yatim piatu yang bapaknya sudah mati meninggal dunia? Tentu tidak. Ada bapaknya, ada ibunya di rumah. Mengapa dia bisa keluar? Mengapa dia dapat kunci kendaraan bermotor? Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Ahad, Sabtu, malam Minggu, laki-laki perempuan tak mahram bisa berjalan keluar rumah. Dari mana? Siapa yang memberikan izin? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang selalu menyebut kenakalan anak muda, sebenarnya itu kekhawatiran yang kecil. Yang dikhawatirkan adalah kenakalan orang tua. Kenapa begitu? Orang tua itulah yang memberikan izin. Disangka dia menganggap kalau sudah salat berjamaah, kalau sudah ikut pengajian, kalau sudah ke Makkah 2 kali setahun pergi umrah, sudah menjadi orang baik. Belum. Mengapa begitu? Karena kata Nabi, salah satu yang tak masuk surga, tak mencium bau surga adalah Dayyus. Sahabat bertanya, siapa Dayyus tu ya Rasulullah? Dayyus, bukan Gayus. Gayus Bapak Ibu tahu semua. Yang disebut Nabi Dayyus. Siapa Dayyus tu ya Rasulullah? Siapa dia? Kata Rasulullah, allazi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak cemburu kepada mahramnya. Siapa mahramnya? Anak perempuannya, adik perempuannya, kemanakan perempuannya, adik iparnya, istrinya, anak perempuannya dibawa orang tak mahram, tak ada rasa cemburunya sedikit pun. Datang orang ke rumahnya malam Ahad, malam Minggu ini, Pak, saya bawa anaknya. Bawalah. Disangka sudah cukup dengan kesalehan, habis salat astagfirullah, astagfirullah. Dayyus, tak mencium bau surga. Oleh sebab itu perlu dukungan, sokongan orang tua sehingga anak-anak dapat tumbuh, dapat naungan. Yang kedua, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini kita dapat mendoakan bapak, ibu, almarhum, nenek, datuk kita. Apa kita ucapkan? Rabbighfirli wali walidayya. Dapat kita mendoakan itu. Dapat pula kita mengirimkan bacaan ayat Al-Quran untuk almarhum fulan, almarhumah fulanah binti fulanah. Al-Fatihah. Tak diragukan lagi, kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dia nukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Hanbali, ijma' ulama, bacaan Al-Quran sampai kepada orang yang meninggal dunia, dari mulai Fatihah sampai An-Nas, baik satu surat, satu Quran ataupun pilih-pilih ayat, bacaan itu sampai, tak ada ikhtilaf tentang itu. Ijma' ulama, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dikutip Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Kita tak permasalahkan itu. Yang kita permasalahkan, apakah 20 tahun akan datang, kalau kita mati kita pun akan dapat kiriman doa dan ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pulang saya ke rumah mau mencari berita, ternyata waktu hidup TV nampaklah di situ
seorang anak yang mengambil foto bapaknya dari atas lemari lalu dia peluk. Saya tak tahu judulnya, entah apa acaranya, tiba-tiba nampak saja anak itu mengambil foto, dia peluklah foto bapak ni sambil menangis berurai air mata. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bukalah penutup keyboard piano, lalu dia pun memainkan lagu kesayangan bapaknya. Apa maknanya? Inilah potret kaum muslimin 20 tahun akan datang. Dia tak lagi mengirimkan Rabbighfirli wali walidayya, dia tak lagi membacakan Al-Fatihah. Apa yang dikirimkannya? Dikirimkan lagu kesayangan. Apa betul yang Ustaz cakapkan ni? Ya, menengok pertumbuhan karaoke yang begitu pesat. Tak khawatir, inilah yang akan terjadi masa akan datang. Siapa yang memberikan izin? Pemimpin yang tak adil. Maka dia keluarnya yang kedua ini berkait dengan yang pertama. Mengapa pemimpin yang adil? Karena pemimpin yang adil lah yang dapat mewujudkan anak muda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ni kait mengait. Mengapa anak muda tak dapat tumbuh beribadah? Karena warnetnya macam tempat orang bersuluk. Mengapa anak muda tak dapat duduk tenang beribadah? Karena itu dia keluar rumah ditengoknya orang umur 18 tahun, perempuan sudah besar 18 tahun pakai baju anak umur 8 tahun, celananya kependekan, bajunya kekecilan. Siapa itu? Orang tua yang tak peduli kepada pakaian anak-anaknya. Maka jangan heran yang anak muda pun tak tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mengapa anak muda tak tumbuh beribadah kepada Allah? Karena sekolahnya tak mengajarkan pendidikan agama yang sempurna dan cukup. Bapak ibu nanti pulang ke rumah, tengok roster pelajaran anak-anak di rumah. Kalau dia sekolah umum yang murni, tak ada muatan lokal, bukan yayasan pendidikan Islam, bukan pondok pesantren, bukan sekolah Islam terpadu, bukan dia sekolah full day masuk 8 pulang jam 4, murni yang pendidikan agama tidak ada, maka di situ tertulis pendidikan agama hanya 1 jam dalam seminggu, sejam sepekan. Masuk SMP sejam sepekan, masuk SMA sejam sepekan, masuk kuliah 2 SKS 1 semester, 16 tatap muka, potong mid semester, potong akhir semester, potong tatap muka pertama, tinggal 13 tatap muka. Di absennya tertulis boleh tak masuk 25%, cabut dia 3 kali, tinggal 10. Di yang 10 itulah dia belajar Quran, tafsir, fikih, hadis, akhlak, sejarah, peradaban Islam, bahasa Arabnya bercampur aduk dalam 10 tatap muka. Apa yang dapat ditumbuhkan anak muda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tanggungjawab siapa ini menumbuhkan anak muda yang beribadah kepada Allah? Pemimpin yang adil dan orang tua di rumah punya kontribusi. 1 masuk, alhamdulillah. Tak masuk, masuk kedua. Yang 2 pun tak masuk, kita masuk yang ketiga. Mudah-mudahan yang ketiga ini masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, siapakah yang mendapatkan naungan nanti? Kata Nabi yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Masuk waktu Isya. Baik Pak, kalau begitu kita lanjutkan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh setelah solat Isya, insyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketiga, hatinya tergantung di masjid, insyaAllah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.